tanggal 25 Januari tahun 2022 bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1413 Hijriah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah diberikan berkah umur dan kesehatan sehingga sama-sama dapat berhadir di ruangan ini untuk mengikuti kongres. Kemudian tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul pilihan yang telah memberi warna tersendiri di atas kanvas kehidupan sehingga kita sebagai umat manusia mampu menghargai ilmu pengetahuan sebagai sumbu dan sumber peradaban, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat derajat kita kaum wanita. Yang kami hormati Ketua DPP Perwira Ibu Dr. Elsa Sarif beserta seluruh pengurus yang berhadir di Zoom meeting. Selamat datang Ibu dan teman-teman. Dan juga beberapa pengurus dari DPC juga yang berhadir di Zoom meeting. Dan yang kami hormati Ketua DPD 1 Perwira Aceh beserta seluruh pengurus yang berhadir secara online. Bapak Ketua Kadin Provinsi Aceh, Dewan Pakar, Dewan Penasehat Perwira, anggota Dewan DPRA, dan seluruh ibu-ibu yang tergabung di organisasi wanita Provinsi Aceh yang tergabung di bawah BKUY, dan seluruh teman-teman yang sudah berhadir dari berbagai kabupaten kota dari DPC. Kami ucapkan selamat datang. Ibu bapak tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara seraya memohon petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dian Erlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun.
Sadaqallahul azim. Ibu Bapak yang kami muliakan, demikian tadi sama-sama kita telah mendengarkan kalam ilahi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan hari esok atau akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maka berbuat baiklah dan hindarilah kita semua dari ajab Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Dilanjutkan dengan selawat badar. Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon untuk berdiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan dipimpin oleh Hajah Della Safinas. Indonesia
Dilanjutkan dengan Mars Perwira. Kibarkanlah bendera perempuan Indonesia, perekonomian bangsa. Mari kita berwirausaha, ciptakan kesejahteraan, tonggak perekonomian, mandiri dan cemerlang, masa depan kaum perempuan. Perempuan wirausaha, perempuan Indonesia, jadi sekadip yang sejati demi bangsa Indonesia. Perempuan wirausaha, perempuan Indonesia, jadi sekadip yang sejati demi bangsa Indonesia. Bangkit hai perempuan, semangat dan kerja keras, tingkatkan ekonomi, bersama Perwira kita maju, bersama Perwira kita maju. Ibu bapak tamu undangan, kami persilakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kongres. Kepada Ibu Hajah Sarifah Muhira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Kongres Daerah Pertama DPD Perwira Aceh. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa suri toladan dan iman Islam kepada kita sampai saat ini. Yang kami hormati Ketua DPP Perwira, Ibu Dr. Hajah Elsa Syarif, SHMH, beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Ketua Kadin atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BSI KC Diponegoro, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Dinas dari instansi terkait, Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita tingkat Provinsi Aceh, Ibu Ketua DPC Perwira dari Kabupaten Kota se-Aceh, Ibu Ketua DPD Perwira Aceh Hajah Cudwardani TR, teman-teman pengurus DPD Perwira Aceh dan para peserta serta peninjau yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenankan kami menyampaikan sekilas laporan tentang pelaksanaan Kongres Daerah 1 DPD Perwira Aceh pada hari ini, tanggal 25 Januari 2022. Dasar pelaksanaan Kongres Daerah 1 DPD Perwira Aceh yang berlangsung saat ini adalah sebagai implementasi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perwira yang tercantum dalam bab 5 pasal 22 ayat 1 tentang Kongres Daerah yang merupakan perangkat organisasi perwira di tingkat provinsi yang memegang kekuasaan tertinggi yang sidang-sidangnya dilaksanakan 5 tahun sekali.
Surat Keputusan Ketua DPD Perwira Aceh nomor 76 garing SK garing Perwira garing 1 garing 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang susunan panitia pelaksana Kongres Daerah 1 DPD Perwira Aceh. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Kongres Daerah 1 DPD Perwira Aceh adalah 1. Untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus perwira DPD Aceh atas pelaksanaan program-program kerja serta laporan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Memilih dan mengangkat Ketua DPD Perwira Aceh untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Membahas dan menetapkan program kerja DPD Perwira Aceh untuk 5 tahun ke depan mulai tahun 2022 sampai tahun 2027. Tempat dan waktu Kongres Daerah yang kita laksanakan untuk pertama kali ini tanggal 25 Januari 2022 di Restoran Kuala Village, Siak Kuala, Banda Aceh. Adapun yang menjadi peserta Kongres Daerah 1 DPD Perwira Aceh adalah semua pengurus DPD Perwira Aceh periode 2016-2021. Ketua-ketua DPC Perwira se-Kabupaten Kota dan utusan dari DPC Perwira se-Kabupaten Kota se-Aceh. Adapun sumber dana pembiayaan seluruh keperluan penyelenggaraan Kongres ini bersumber dari kas DPD Perwira, iuran, dan sumbangan simpatisan pengurus DPD Perwira Aceh. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Sebelum kami akhiri, atas nama panitia, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua DPP Perwira, Ibu Dr. Hajah Elsa Sarif SHMH, yang akan menyampaikan arahan serta membuka kongres ini. Ketua Kadin yang telah berkenan hadir, semua DPC dan dari seluruh kabupaten kota se-Aceh yang hadir pada hari ini, kepada semua teman-teman panitia baik OC maupun SC yang telah bekerja sama dengan baik siang dan malam untuk menyelenggarakan acara kongres ini. Kepada Bapak Jafarudin dan Ibu Muslihah yang telah membantu menyediakan tempat dan fasilitas yang sangat baik untuk penyelenggaraan kongres ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak tamu undangan peserta kongres yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua DPD Perwira Aceh kepada Ibu Hajah Cut Wardani TR, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah iradahnya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan,
kesehatan masih dapat kita diberikan kenikmatan seperti pada pagi hari ini kita masih dapat hadir bersama di dalam Kongres Perwira yang pertama. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan alam yang penuh terang menerang. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua DPP Pusat Ibu Profesor Dr. Hajah Elsa Sarif SH MH bersama jajarannya. Yang kami hormati Ketua Kadin Aceh atau yang mewakili pada hari ini oleh adinda kami Pak Iqbal bersama Pak John. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Dewan Pakar Pak Sapril Antoni, Bu Eva, Bunda Kartini, belum sampai ya, dan ibu-ibu penasihat perwira. Yang kami hormati Ketua BKMT pada hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Harbiah. Yang kami hormati Ketua BKUW Ibu Nur Nahayati. Terima kasih Ibu bersama Ibu Fahriyati. Yang kami hormati Dinas Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Ibu Yuli. Juga hadir dari DW Prop, mungkin yang mewakili, juga hadir dari PKK Ibu Emma bersama jajarannya. Yang kami hormati dari unsur perempuan yang mewakili, ada ini Ibu Kasumi juga ini anggota DPRK Kota Banda Aceh, hadir juga telah bergabung bersama kami di Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia DPD Perwira Aceh. Selamat Bunda Kasumi yang telah bergabung kepada kami. Yang kami hormati juga kepada Laskar Cudnadin, KPPI, WK Boga, ini unsur perempuan, dari WI juga hadir. Terima kasih Ibu atas waktunya semuanya. Yang kami hormati khususnya dari BSI yang telah banyak bekerja sama dengan kami. Yang baru-baru ini juga kami telah mengadakan sosialisasi tentang permodalan dengan BSI. Yang khususnya yang kami hormati juga dari Kesbangpol. Terima kasih Bapak atas waktunya. Juga yang kami banggakan, juga yang kami muliakan, yang kami sangat berbahagia pada hari ini kepada Pak Japaruddin yang telah memfasilitasi tempat ini dan mendukung program-program pelaksanaan selama ini di Perwira. Terima kasih sekali lagi Abi, kami tidak dapat membalasnya, kepada Allah jualah kami mohon pembalasannya. Dan yang kami hormati, mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, mohon maaf, ini adalah kami ada mengundang semua unsur perwakilan daripada organisasi-organisasi perempuan yang ada di Aceh. Pengurus DPD yang kami cintai selama ini telah bekerja keras bersama-sama untuk menyukseskan program dan juga pada hari ini terselenggaranya Kongres pertama Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia DPD Perwira Aceh. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa hari ini penyelenggaranya
Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia ini adalah kongres yang pertama sekali yang berdirinya pada tahun dan tanggal 19 Desember 2016 dan berakhirnya pada tanggal 19 Desember 2021. Ini tergeser cuma sedikit kami pelaksanaan antara situasi dan kondisi. Setelah dideklarasikan pada tanggal 12 Februari tahun 2016 yang lalu di Jakarta, DPD Perwira Aceh yang kepengurusannya telah berjalan selama 5 tahun. Telah mengembangkan sayap ke kabupaten kota dan telah kami lantik kepengurusannya kabupaten kota. Alhamdulillah hari ini kami telah hadir bersama dalam Kongres DPD Perwira yang pertama. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kongres. Semoga nantinya dapat memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran dalam rangka meningkatkan peran serta perwira dalam membina UKM dan UMKM untuk mengembangkan dan mendorong kerjasama usaha anggota antar lembaga pemerintah maupun swasta dan BUMN dalam kependudukan sebagai pelaku ekonomi di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Perwira adalah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, organisasi mandiri yang bergerak dalam perekonomian dan kegiatan-kegiatan saling menguntungkan untuk kesejahteraan anggota dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, bahwa dalam kiprahnya selama 5 tahun ini, kami DPD Perwira Aceh belum banyak yang dapat kami laksanakan. Untuk itu kami mohon dukungan dari pemerintah Aceh, dari Kadin Aceh, Bapak pimpinan BSI Bank Syariah Indonesia, dan semua organisasi perempuan yang ada di Aceh. Ini guna mendorong semangat kami untuk ambil bagian dalam membina UKM dan UMKM, guna membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian rakyat khususnya Aceh. Lebih-lebih lagi kita maklumi sekarang ini bersama bahwa kita merasa dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan yang sangat mempengaruhi terpuruknya perekonomian rakyat. Mari kita sama-sama bahu-membahu membangun ekonomi rumah tangga sebagai posisi kita masing-masing. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa dalam mendukung dan meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah UKM dan UMKM di Provinsi Aceh telah menjembatani untuk mendapatkan modal usaha kerjasama dengan BNI, BRI, dan Bank Mandiri sebanyak lebih kurang 400 UKM dan UMKM. Terima kasih kami kepada semua organisasi perempuan yang ada di Provinsi Aceh atas dukungan dan kerjasama kita selama ini. Lebih khususnya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada ketua-ketua DPC Perkumpulan Perempuan DPC Perwira se-Aceh sebagai penghargaan kami kepada kawan-kawan kami yang selama memperjuangkan dan juga susahnya di Perwira
senangnya di Perwira kami merasakan bersama, kami bahu-membahu bersama. Pada hari inilah kami mengadakan kongres yang telah kami jalani selama 5 tahun. Hanya sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Kakanda Hajah Cut Wardani TR yang sudah berkiprah sangat luar biasa untuk memajukan dengan berbagai program kerja untuk memajukan Perwira Aceh. Ibu bapak tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Kadin Aceh. Untuk itu kami mengundang Kanda Iqbal Idris Ali SE untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan hidup, diberi nafas dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka Kongresda pertama Perwira Aceh. Salam kita juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah petunjuk kehidupan kita dari alam kegelapan menjadi alam lebih terang benderang, juga mengangkat derajat ibu-ibu wanita. Tanpa beliau wanita mungkin tidak terangkat derajatnya. Saya berdiri di sini agak gugup karena ibu-ibu semua di sini dan cantik-cantik, hebat-hebat. Karena apapun juga perekonomian Aceh ini tidak akan bisa bergerak lebih besar apabila tidak didukung oleh ibu-ibu. Yang saya hormatin dan kami cintai serta kami sayangin Ibu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wanita Usaha Indonesia ya, Ibu Cut Wardani beserta seluruh jajaran. Kemudian para ketua-ketua DPC Perwira Aceh seluruh Aceh. Kemudian ada kanda saya di sini juga orang tua yaitu Pak Safril Antoni. Beliau Dewan Pakar ya di Perwira. Kemudian ada kanda saya Abi Jafar, juga beliau Wakil Ketua Kadin Aceh. Kemudian tadi mungkin Ibu Nini lupa menyebut ada sahabat kami juga hadir jauh-jauh Bu, dari Blangpidi Bu. Ya, ada Pak Samsidik, Haji Samsidik ini juga Wakil Ketua Kadin. Kemudian adinda saya Teguh Jelani atau yang akrab disebut dengan Pak Joy, juga Wakil Ketua Kadin. Kemudian ada perwakilan atau yang mewakili dari Kesbang Pol Aceh, kemudian dari para wanita-wanita yang hebat, perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya juga para peserta Kongresda ya, musyawarah yang pertama, semoga nanti kalau nggak salah saya 2 hari ini ya, 25-26 Januari akan menghasilkan hal-hal program kerja yang luar biasa untuk kemajuan dan ekonomi Aceh khususnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormatin,
kami selaku pimpinan yang saya hari ini diberi tugas karena salam beliau sekarang sebagai pelaksana tugas Kadin Aceh sedang berhalangan, beliau ada di Jakarta dalam rangka mengikuti rapat, sehingga saya ditugaskan pada pagi yang berbahagia ini untuk mengikuti acara Kongresda Perwira Aceh. Yang pertama, beliau menitip salam kepada kita semua, semoga nanti apapun hasilnya untuk kemajuan ekonomi Aceh. Kadin ini mungkin salah satu organisasi yang membidangi di bidang perdagangan dan industri yang kita dilahirkan dengan undang-undang, di mana Kadin lahir itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kemudian mungkin ada KNPI juga mungkin dengan undang-undang yang organisasi pemuda, kemudian ada yang lain-lain, tapi sebagian besar sekarang apakah itu partai politik atau apapun juga, itu dia melalui pengesahan daripada Menteri Hukum dan HAM. Tapi Kadin tidak. Kadin itu dilahirkan melalui undang-undang. Serta AD dan ART kita itu dengan Perpres kalau sekarang, kalau dulu Kepres dilahirkan. Jadi kita ini memang mitra strategisnya pemerintah. Jadi tanpa pemerintah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, pemerintah juga tanpa Kadin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saling sinergi. Itu kira-kira. Kemudian seluruh organisasi yang bidang wirausaha apapun dia, itu rumah usaha kita itulah Kadin. Apakah perwira atau yang lain-lainnya yang membidangi wirausaha, itu kita masuk di dalam organisasi Kadin. Nyak-nyak kita, tukang-tukang sayur, kemudian abang-abang kita yang jual ikan di depan kita ini juga itu anggota Kadin. Tapi memang sistemnya steril aktif, jadi tanpa mendaftar tidak bisa menjadi anggota. Jadi kami harapkan juga nanti perwira Indonesia sesegera mungkin menjadi anggota luar biasa Kadin. Sehingga nanti perwira Aceh akan langsung secara otomatis juga bisa mendaftarkan dirinya menjadi anggota Kadin luar biasa. Jadi dalam Kadin ini ada dua, satu pengusahanya sebagai anggota Kadin, itu anggota luar biasa, anggota biasa. Kemudian asosiasi yang bergerak di bidang dunia usaha, itu namanya anggota luar biasa. Saya yakin dan Ibu Elsa akan mendengarnya. Ibu Elsa yang kami hormatin, Ibu juga lebih mengerti tentang tata cara dan sebagainya. Perwira Aceh Bu sudah banyak berbuat, luar biasa. Hari ini ekonomi kita agak sedikit terganggu, di mana akibat COVID ini itu agak lebih mandek dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan daripada ibu-ibu semuanya menggerakkan dari rumah tangga untuk gerakan ekonomi, sehingga laki-laki Aceh agak sedikit bertahan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini kami juga, ya betul Pak Abi. Hari ini Abi bisa bertahan di sini buka restoran ini karena ada ibu. Yang hari ini ibu nggak salah saya apa, sekretaris ya. Ya alhamdulillah, tepuk tangan dong dulu Bu. Mudah-mudahan ke depan juga ibu terpilih kembali menjadi sekretaris atau menjadi ketua, saya nggak tahu. Ini semua itu hak daripada ibu-ibu untuk memilihnya. Kami mengucapkan selamat melaksanakan Kongresda pertama Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia yang sebentar lagi akan dibuka oleh Ketua Umum Ibu Elsa Sarif. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat berkongresda, selamat kepada ibu-ibu semua dan ceria semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kakanda Iqbal Idris Ali SE yang telah juga memberi motivasi dan pencerahan untuk kita semua.
Ibu Bapak peserta kongres yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Ketua Umum DPP Perwira sekaligus membuka kongres ini dengan resmi. Kami mengundang Ibu Hajah Profesor Dr. Elsa Sarif SHMH untuk menyampaikan sambutannya. Ya, kita akan menyaksikan bersama via Zoom meeting. Bapak Ketua Kadin DPP Ketua Kadin Aceh yang diwakili oleh Bapak Iqbal. Yang terhormat Dewan Pakar Perwira dan Dewan Penasihat Perwira DPD Aceh, yang terhormat Ketua BKOW, dan yang terhormat Ketua Pemberdayaan Perempuan PKK, kemudian yang terhormat Bapak Kesbangpol, dan yang saya cintai dan saya banggakan, semua DPD Perwira Aceh dan jajarannya, serta seluruh DPC Perwira di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Alhamdulillah kita telah bersama-sama berkumpul di sini atas acara Kongres Daerah Perwira Aceh, dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa sehat dan bisa bersama-sama di sini dalam keadaan semuanya bergembira karena kita akan melakukan kongres daerah memilih ketua DPD Perwira Aceh. Salam hangat dari kita, dari DPP. Di samping saya ada Dewan Pengawas Ibu Agung. Di sebelah kanan saya ada Sekjen PLT Ibu Nona yang hadir di dalam Kongres Daerah Perwira Aceh. Ya, memang saya sangat berterima kasih dan sangat membanggakan daerah Aceh ini tetap berjuang walaupun kita telah mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, ya, bukan di Indonesia saja tetapi di seluruh seluruh dunia adanya pandemi COVID. Tetapi saya melihat bahwa Aceh tidak terpengaruh, tetap bersemangat, tetap melakukan kegiatan-kegiatan di dalam perwira, kegiatan-kegiatan membina UKM dan UMKM. Untuk itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan angkat jempol untuk perwira Aceh di Aceh otomatis, ya. Ya, tentunya kita melakukan ini karena dalam waktu dekat kita akan mengadakan Kongres Nasional di Bali pada tanggal 21 sampai 23 Maret 2022. Dan diharapkan semua pengurus Aceh bisa hadir. Dan kita seperti biasa, kita akan melakukan pameran dan berjualan produk-produk unggulan dari setiap daerah. Sebelum diadakan acara tersebut, dari DPD Perwira Bali akan melakukan suatu promosi besar-besaran
untuk semua masyarakat datang baik di Balinya maupun dari luar daerah Bali, spesial datang untuk melihat pamerannya Perwira. Dan disitulah saya mengharapkan dari pihak Aceh mempunyai banyak sekali produk-produknya baik di kuliner maupun barang-barang tasnya maupun pakaian-pakaian abayanya yang sangat-sangat bagus. Dan snack-snacknya kulinernya juga cukup enak ya, sangat enak. Nah, untuk mencapai kongres tersebut, kongres nasional itu kita wajib melakukan kongres daerah supaya kita nanti akan ikut pemilihan di kongres nasional. Untuk itu saya ucapkan selamat pada pengurus ketua DPD Perwira Aceh yang telah Ibu Cutwardani yang kita sering komunikasi yang telah mengadakan acara ini kongres untuk melakukan pemilihan. Insya Allah supaya saya lihat semua DPJ Perwira Aceh sangat mencintai Ibu Cutwardani. Insya Allah saya sebagai ketua DPP Perwira, saya mengharapkan kita pilih lagi lah Ibu Cutwardani. Karena kita melihat prestasi Ibu Cut sangat hebat dan tetap loyal kepada Perwira dan Perwira di Aceh kuat dan solid serta sangat populer. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan dalam kesempatan ini saya juga menyatakan pernyataan maaf jika ada hal-hal yang ucapan saya yang kurang berkenan dan kita semua bisa happy menyelenggarakan kongres daerah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya nyatakan kongres daerah Perwira Aceh yang pertama saya nyatakan terbuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Elsa Sarif. Ibu Bapak yang berbahagia, dalam acara kongres ini juga kita akan mendengarkan salah seorang dari pengusaha yang sukses ya, yang sudah banyak sekali berkiprah di dunia usaha ya, dan sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Dan yang penting sekali, beliau selalu mendukung kegiatan Perwira Aceh. Bukan karena istrinya ada di kepengurusan ya, tapi memang saya melihat setiap kegiatan dari kami masih mahasiswa dan juga di KNPI banyak sekali hal-hal positif dari beliau yang perlu kita acungkan jempol. Untuk itu kami mengundang Bapak Haji Insinyur Jafar Husin MT untuk memberikan sedikit motivasi bagaimana kita nantinya sebagai pelaku-pelaku usaha khususnya perempuan dapat berkiprah. Dan terbukti di 2 tahun ini selama masa COVID kita masih tetap bisa eksis ya. Saya lihat beberapa ibu-ibu yang punya hobi kuliner ya itu tetap go food, go send ya. Jadi juga tetap aktivitas sambil masak untuk di rumah juga untuk tetangga-tetangga dan teman-teman yang lain. Kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Jafar Husin MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati kakanda kami Bapak Safril sebagai penasihat perwira,
yang kami hormati sahabat-sahabat kami dari tim Kadin, Bapak Iqbal, Bapak Teguh Jelani, dan Bapak Samsidik. Yang kami hormati yang mewakili dari Kesbang, yang kami hormati ibu-ibu dari organisasi-organisasi wanita di Provinsi Aceh yang berhadir, yang kami hormati perwakilan dari DPC Perwira peserta Kongres yang telah berhadir, dan teristimewa kepada Profesor Dr. Elsa Sarif, SHMH, sebagai Ketua DPP dan jajarannya yang sedang mengikuti Kongres pada kesempatan ini, serta para undangan yang lain yang barangkali tidak mungkin kami sebut satu persatu, seperti dari BSI yang juga telah hadir. Izinkanlah saya diminta sedikit untuk memberi motivasi, dan ini biasa dilakukan oleh setiap organisasi, ada semacam pencerahan atau keynote speaker, dan pada kesempatan ini dipercayakan saya untuk memberikan sedikit pencerahan. Ibu-ibu yang berbahagia, saya tidak lama, barangkali 10 menit, karena akan timbul kebosanan kalau terlalu lama duduk. Jadi untuk itu saya memang dasarnya berbasis dosen. Kalau dosen itu sering menggurui. Jadi kalau menggurui kadang-kadang jenuh. Jadi untuk itu saya mohon maaf kalau terjadi sedikit ada menggurui terhadap ibu-ibu, mungkin yang senior-senior, ini pada hakikatnya bukan itu sebenarnya. Para peserta kongres dan undangan yang berbahagia, perempuan berusaha. Saya ingin membuka mata atau memberikan sebuah dalil yang sangat mengagumkan. Maksudnya, ibu-ibu berusaha sebenarnya ada contoh dan teladan yang diperankan oleh istri Nabi, ibunda kita Khadijah. Jadi perempuan berusaha itu bukan timbul ujub-ujub, tetapi punya dasar yang kuat karena istri Nabi telah melakukannya dan sukses. Khadijah adalah seorang wanita terkemuka di Arab pada saat itu. Dia mempunyai bisnis yang kuat sampai ke negeri Yaman. Dia pada saat itu mencari siapa yang bisa melanjutkan usahanya karena beliau sudah umur 40 tahun. Ternyata beliau memilih atau menemukan dalam jaringan tanya sana tanya sini adalah seorang pemuda yang jatuhnya kepada Muhammad. Dan semua dagangannya, semua usahanya dipercayakan kepada Muhammad, seorang anak muda yang menurut riwayat adalah pemuda yang jujur dan terpercaya, al-amin. Sehingga dari perjalanan bisnis Siti Khadijah yang dipercayakan kepada Muhammad, timbullah bibit-bibit cinta dari Muhammad terhadap Khadijah. Singkatnya, Nabi Muhammad menjadi suami dari Siti Khadijah. Jadi ibu-ibu harus berbangga bahwa menjadi pengusaha bukan pekerjaan sambilan, tetapi melanjutkan warisan dari Siti Khadijah. Ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa kiat untuk menjadi seorang pengusaha. Menurut hemat kami yang telah kami geluti, setelah kita berakidah, supaya kita sukses, kita harus menempatkan suatu poin kejujuran untuk supaya bisnis kita bisa berhasil.
Kalau tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh mitra usaha kita. Kalau kita tidak komit, kita tidak dipakai oleh mitra bisnis kita. Maka kejujuran adalah modal kedua untuk hidup kita setelah kita berakidah meyakini ketuhanan, meyakini kerasulan. Karena banyak kita lihat orang-orang yang hanya cakap doang tapi tidak punya kejujuran, dia bisnisnya akan cepat melayu dan akan ditinggalkan oleh kawan-kawan. Untuk itu, tempatlah kejujuran sebagai modal utama. Untuk itu, ajarinlah kejujuran kepada anak-anak. Untuk itu, ajarinlah kejujuran kepada cucu-cucu. Sehingga kelak, dia kalau mendapat teman, tidak lepas lagi. Mendapat kawan, tidak lepas lagi. Sehingga bisnisnya itu bisa berjalan. Para peserta kongres yang berbahagia, karena saya berbasis di organisasi dan itu sudah saya kandung, sudah saya pegang sebelumnya, setiap kita yang tamat sekolah, sarjanakah atau apapun, itu kita akan memilih lapangan kerja. Lapangan kerja yang ada, misalnya menjadi pegawai negeri, misalnya menjadi anggota DPR, menjadi tentara atau polisi, menjadi pegawai BUMN, menjadi wirausaha. Itu semua ada plus minusnya. Saya gambarkan sebagai pengetahuan, kalau satu masing-masing lapangan kerja itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Misalnya menjadi PNS, waktu kita terbatas. Di situ kita tidak ada ruang untuk berusaha karena pulangnya sore. Di situ kalau kita jujur, barangkali tidak sanggup kita buat rumah yang layak karena gaji kita terbatas dan sesuanya. Jadi semua ada terbatas. Kalau kita pilih lapangan kerja menjadi anggota DPR, itu selama kita berjuang, sudah habis modal dan sebagainya, waktunya 5 tahun. Sudah itu kita akan keluarkan modal lagi untuk berjuang, membagi beras, membagi kain sarung dan sebagainya. Selanjutnya kalau kita pilih menjadi polisi itu atau tentara, itu juga membutuhkan fisik yang kuat dan sebagainya. Selanjutnya kalau kita pilih menjadi wirausaha, itu persoalannya adalah variabelnya kuat. Kalau kita naik bisa naik, kalau kita turun juga bisa kandas. Dalam artian tidak ada pegangan. Jadi seperti saya ini begitu tamat teknik sipil tahun 86, saya mau jadi DPU, tapi khawatir saya, berarti takut terikat terus. Mau jadi wirausaha juga takut, karena kalau nggak berhasil jadi usaha, saya bisa tidak sehat ekonomi. Maka saya pikir saya harus menjadi dosen. Saya menjadi dosen karena di dosen itu ada waktu setelah kita mengajar bisa juga bekerja di luar. Jadi Allah kasih ke saya menjadi dosen melalui Pak Rusli Bintang. Itu dia bantu saya habis-habisan, hampir saya mau dikirim ke Jerman, tapi saya sudah berkeluarga. Udah punya anak, jadi takut saya. Jadi takut, gimana untuk jadi dosen ini? Sedangkan saya mau cari uang, saya mau cari kaya. Gimana? Gak mungkin kaya dengan dosen, saya pikir. Saya hanya menjadi dosen, menjadi terminal. Sehingga saya tidak bisa jadi profesor, walaupun kawan-kawan jadi profesor. Karena saya sebagai orang yang mungkin minus dari segi ini sampai bisa selesai kuliah. Karena sebelum kuliah juga saya bekerja di Bechtel selama 3 tahun. Rambut sudah gondrong, sehingga Allah kasih saya bisa masuk teknik sipil dan selesai lebih cepat dari kawan-kawan yang lain. Sehingga saya berkeluarga, jumpa Ibu Muslihah ini sebelum kuliah. Ini sama Ibu Pak, kalau Pak Usin jemput ke asrama itu nunggu
Ibu Poziah, saya nunggu Ibu Muslihah. Kalau Pak Husin udah ada bekal dia, udah ada pangkat. Kalau saya kan dengan Honda bebek merah itu kemana-mana sambil kuliah. Ini cerita sedikit. Jadi dalam hal kita memilih pekerjaan ini harus punya planning, harus punya rencana. Masing-masing lapangan kerja itu ada risiko, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi saya bersyukur Allah telah kasih banyak kepada saya sehingga saya bisa membangun restoran ini. Dan selanjutnya, pada tahap selanjutnya, season selanjutnya ingin sampaikan, ibu-ibu kita harus berani bermimpi. Kalau ibu sudah merasa terlambat, bermimpilah untuk anak ibu. Kalau ibu sudah merasa terlambat, bermimpilah untuk cucu-cucu ibu. Karena mimpi itu memberikan kita semangat. Nah, kalau memang ada Ibu Ukar di sini, saya ingin tonjolkan bagaimana mimpi Ibu Ukar. Sekarang lagi bangun rumah sakit, mimpi terus dia. Udah itu bagaimana batik zen, kakanda saya ini membangun batik zen dan dia warisi kepada ibu istri beliau, sekarang bisa jalan. Dan kita semua harus ada mimpi. Dan yang paling menyentuh sekarang untuk ibu-ibu ketahui, sedikit sekali pengusaha muslim yang berada pada papan atas. Ibu tahu kenapa? Karena kaderisasi dari kita kecil sekali. Kader yang kita semai untuk menjadi pengusaha sedikit sekali. Saya kasih contoh. Kalau orang Melayu punya anak 5 orang anak orang Melayu, dan Cina punya anak 5, kita dalam ayunan kita sebut kepada orang, kita kasih contoh figur-figur kepada ini adalah bagaimana untuk menjadi seorang guru. Itu cita-cita orang tua. Bagaimana untuk menjadi seorang dokter, bagaimana menjadi seorang tentara, bagaimana menjadi seorang polisi. Karena orang tua kita melihat bahwa polisi, tentara dan guru adalah sejahtera hidupnya. Itu cita-cita. Tidak ada satupun ibu-ibu, bapak-bapak orang Aceh yang bercita-cita anaknya menjadi pengusaha. Siapa mau bantah? Enggak ada. Enggak ada. Baik saya, orang tua saya, semua. Tahun 73 kami dari Merdu dikirim dengan motor PMABS kemarin, semua berebut masuk SPG. Karena untuk jadi guru. Pak Harto telah membangun semua SMP, SD seluruh Aceh. Sampai saya ke ini, dia bilang sama abang saya yang udah duluan ke Aceh, duluan ke Banda Aceh, Bang Bardan, "Hau kajak kah? Ada mang guru. Leung kalau kedamang ya, kaku leung kerja mengajar bak tentera. Baik kah je ke guru." Dimasukkanlah saya ke STM di Penayung tahun 74. Karena di sana di kampung itu bercita-cita ibu menjadi guru. Jadi kita harus mempunyai mimpi untuk itu. Jadi kalau tadi saya sebutkan orang Melayu 5 anak tidak ada yang bercita-cita untuk menjadi pengusaha, kita lihat sekarang. Cina tadi ada 5 anak. 5 itu tidak disekolahkan tinggi-tinggi. Contoh misalnya di Penayung, di depan kide itu karena boh sutui, boh me, kadi pejerukna di mukat. Itu didikan untuk berusaha. Sehingga dia buka bengkel dan sebagainya. Kesimpulannya Cina, karena dia tidak punya tanah, dia tidak punya rumah, hanya dia sewa toko, dia didik anak-anaknya menjadi pengusaha. Sehingga hampir sebahagian besar hotel-hotel di Aceh sekarang itu milik Cina. Dia bermitra dan sebagainya, udah tahu, udah ada jaringan-jaringan, dia bawa orang Medan kemari berusaha. Kita hanya menjadi penonton, menjadi orang yang maju kena, mundur kena. Karena kenapa? Karena kita tidak punya jaringan, kita tidak punya wawasan bisnis, kita tidak ada punya modal, karena kita berusaha tidak mendidik putra-putri kita untuk menjadi pebisnis. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Atas kejenuhan, atas waktu yang ibu-ibu berikan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang sangat luar biasa ya dari Abi. Ya. Apa ada istilahnya di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang ibu dan istri di belakangnya. Oke, tadi saya memetik ya beberapa hal penting yang disampaikan oleh Abi. Yang pertama kita harus punya planning ya. Saya yakin ibu-ibu semua itu sudah sering mempraktekkannya, terutama sekali bagaimana dalam mendidik anak-anak kita di rumah ya, itu planning yang utama. Dan sebagai umat muslim memang itu yang utama sekali dianjurkan. Ya ini ada Ustadz Basri ya Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz. Dan kemudian juga marilah kita mulai dari mimpi ya, jadi start with dream ya, nanti akan menghasilkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Baik, Ibu Bapak tamu undangan peserta kongres yang berbahagia, seyogianya pada hari ini juga tadi kita telah mendengar motivasi, seharusnya juga ada yang nantinya akan memberi finansial untuk kita, tapi mungkin berhalangan pada hari ini karena beberapa waktu yang lalu juga sudah dari BSI sudah mengadakan pertemuan sebelum kongres ini, jadi pada hari ini tidak jadi untuk berhadir ya. Jadi mereka akan langsung untuk menjemput bola. Kalau nanti ibu-ibu punya aktivitas sebagainya yang kepengen untuk mendapat dana yang cepat ya. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan penutup ya dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kakanda Tengku Dr. Insinyur Haji Basri Abu Bakar MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita angkat tangan kita. Kita tundukkan hati seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah yang Maha Kuasa dan Zat yang Maha Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi zunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna waqtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wal hiqna bis salihin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tidak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu. Pada saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka Kongres Daerah Pertama Perwira, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Provinsi Aceh. Tiada harapan dan pinta kami, wahai Allah, melainkan mengharap barakah dan ridha-Mu yang selalu menyertai kami. Ya Allah yang menggenggam hati setiap makhluk, tanamkan ke dalam hati sanubari kami sifat tawaduk dan ikhlas untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami yang tergabung dalam wadah perwira. Kami mohon kepadamu jadikan momen pertemuan ini sebagai upaya untuk mengeratkan silaturahim di antara kami, untuk kemudian kami rancang program-program yang inovatif demi kesejahteraan umat. Jauhkan kami dari saling permusuhan,
kedengkian dan perpecahan, sehingga kami dapat terus bersinergi, berbuat dan mengabdi demi kemaslahatan umat. Dengan demikian keberadaan Perwira sebagai paguyuban dan organisasi profesi mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat. Ya Rabb, organisasi Perwira tidak membedakan status sosial. Kami tidak tersekat karena jabatan, kedudukan, pangkat, dan harta. Yang paling bernilai antara kami adalah yang paling peduli dan empati. Ketika ada rekan kami yang tertimpa musibah, sakit, atau meninggal. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, tambahkan rasa kasih sayang di antara kami untuk terus berbuat kebaikan seperti apa yang disunnahkan oleh Rasul-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikan kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu memang salah dan berikan kemampuan kepada kami ya Rabb untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rahman, anugerahkan negeri kami khususnya negeri Aceh, negeri yang makmur, negeri yang aman, rakyat yang sejahtera. Hindarkan dari konflik yang terjadi di mana-mana. Jauhkan negeri kami, wahai ya Allah, dari berbagai bencana dan malapetaka. Engkau Maha Kuasa untuk menyingkirkan pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini bernama Omikron dan entah nama apa lagi, yang telah membuat resah, panik, dan ketakutan di mana-mana, yang berdampak kepada penundaan haji dan umrah, serta tidak nyaman dalam kami beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Perkasa, bila ada di antara kami saat ini dalam keadaan sakit atau kurang sehat, maka sembuhkan ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka agar sehat kembali. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh dan berkuasa mengangkat segala penyakit dan memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Ya Allah yang Aziz, kami mohon kepadamu, berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu di dunia maupun di akhirat kelak. Karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rezeki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami ya Rabb sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat dan di saat kami dalam genggaman maut. Hindarikanlah kami dari kobaran azab neraka-Mu. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab. Semata-mata karena kasih-Mu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, guru, orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu kami. Ampuni juga dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, para pengurus dan anggota perwira yang telah duluan Engkau panggil untuk selamanya. Tempatkan mereka ya Allah pada makam yang mulia di sisi-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa pat pinta kami ya Rabb. Engkau Maha Pendengar lagi Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Haji Basri Abakar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan, mengijabah dan meridhoi semua doa-doa kita, dan pelaksanaan kongres kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu, Bapak, tamu undangan dan peserta kongres yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah sudah
serangkaian acara pembukaan Kongres Daerah 1 Perwira Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Provinsi Aceh bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2022 dan bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Saya Cut Aida Fitri, mohon maaf jika dalam pelaksanaan membawa acara pada hari ini ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita akan adakan seksi take picture ya. Jadi foto bersama. Untuk yang pertama kami mengundang terlebih dahulu seluruh pengurus DPD 1 Perwira Aceh. Silahkan. Seluruh pengurus DPD 1 Perwira Aceh, Bu Cut Nini dan para pengurusnya silakan. Nanti akan langsung disambung oleh teman-teman dari DPC ya. Ini untuk DPD 1 dulu, kemudian bergabung dengan DPC dan selanjutnya kami juga mengundang yang sesi ketiga nanti seluruh tamu undangannya dari Kadin dan juga seluruh organisasi dari wanita. Silakan untuk seluruh pengurus. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Ada yang sebagian di atas, ada yang sebagian di bawah. Ya, biar kelihatan ya. Di atas semua. Kita di bawah ya. Silahkan diatur barisannya, minta tolong teman-teman dari IO untuk mengatur barisan ibu-ibu